Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya tutup pintunya dulu ya. Oke, Bu. Selamat pagi Mbak Ami, Mbak. Perkenalkan, di sini nama saya Bidan Elvina Rifkayudi ya, bidan yang berjaga di sini. Dengan Mbak siapa ya? Mbak Amira, Bu. Oh, Mbak Amira. Bagaimana Mbak Amira? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu, saya mau mengetahui tentang pemeriksaan tambahan bagi calon pengantin, Bu. Oh begitu. Jadi Mbak Amira ingin mengetahui pemeriksaan apa saja untuk calon pengantin ya. Baik, Mbak. Di sini saya akan menjelaskan, memberikan informasi dan memberikan pendidikan kesehatan tentang pemeriksaan tambahan untuk calon pengantin ya, screening pranikah ya. Nah, maksud dan tujuan untuk dilakukannya konseling ini untuk apa? Ya, untuk supaya Mbak Amira bisa mengetahui secara dini apa saja pemeriksaan yang dibutuhkan sehingga bermanfaat untuk mengetahui adanya kelainan atau kesehatan dari tubuh pasangan calon pengantin, baik yang perempuan maupun laki-laki ya. Ini berkaitan dengan infertilitas atau keinginan untuk menambah, untuk mempunyai momongan ya Bu ya, Mbak ya. Ya, apa saja itu pemeriksaan tambahan bagi calon pengantin. Nah, pemeriksaan tambahannya ada pemeriksaan semen namanya. Ada juga pemeriksaan suhu basal ya Mbak ya. Ada juga yang namanya pemeriksaan lendir serviks. Terus ada lagi yang namanya pemeriksaan tes fan. Juga ada pemeriksaan uji parkas senggama. Nah, apa saja itu? Saya akan menjelaskan satu persatu ya Mbak ya. Baik, saya akan menjelaskan untuk pemeriksaan semen itu sendiri apa. Nah, pemeriksaan semen ini adalah pemeriksaan laboratorium yang boleh diperiksanya melalui laboratorium. Tujuan dari pemeriksaan semen ini apa? Untuk mengetahui kualitas sperma seorang pria. Nah, melalui analisa semen ini ketahui jumlah dan pergerakan sperma dalam air mani, Mbak G. Nah, cara pemeriksaannya seperti apa? Anda akan diberikan tabung sampel yang tabungnya itu steril dan bersih ya, untuk menampung sperma melalui masturbasi. Terus jika tempat tinggal dekat dengan laboratorium yang melakukan pemeriksaan, Anda dapat mengumpulkan sampel air mani di rumah, namun sampel harus segera dibawa ke laboratorium. Nah, jauhkan sampel dari sinar matahari langsung. Selama membawa sampel, jaga agar wadah berada sedekat mungkin dengan tubuh. Jangan mendinginkan sampel air mani. Nah, hasilnya seperti apa? Hasil dari analisis air mani ini umumnya dapat diketahui dalam 1 hari ya Mbak ya. Nilai normal dapat bervariasi antara laboratorium. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pemeriksaan tambahan selanjutnya, yaitu suhu basal. Suhu basal ini apa Mbak? Belum pernah dengar ya? Belum. Suhu basal yaitu adalah suhu tubuh Mbaknya di pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur dan beraktivitas. Nah, bagaimana cara pemeriksaan suhu tubuh ini, suhu basal ini? Nah, letakkan temperatur suhu basal, nggak ada alat temperatur ya Mbak ya, di samping tempat tidur. Lakukan pengukuran sebelum Anda beranjak dari tempat tidur. Nah, sebelum berbicara, makan, minum ataupun berhubungan ya. Nah, termometer suhu basal ini tubuh harus dimasukkan ke mulut atau dubur selama 5 menit penuh. Jadi bangun tidur nggak melakukan aktivitas apapun, langsung ambil termometernya, masukkan ke dalam mulut atau dubur selama 5 menit. Terus hasil pengukuran lalu dicatat dalam lembar grafik suhu.
Nah, setiap harinya harus dicatat dengan jarak 0,1 derajat ya. Grafik ini akan memberikan pola perubahan suhu tubuh saat siklus menstruasi dan masa subur. Nah, hasil pemeriksaannya sendiri seperti apa? Umumnya, Mbak akan mencapai suhu terendah saat ovulasi. Ovulasi itu masa subur, nggih. Saat masa subur, dan akan mengalami kenaikan suhu sebesar 1 derajat setelah ovulasi, setelah masa subur. Nah, selanjutnya lakukan pencatatan suhu tubuh beberapa bulan. Ini rutin ya, dilakukan setiap hari. Nah, bila Anda tidak menemukan adanya kenaikan suhu atau kenaikan suhu pada ovulasi atau masa subur setelah beberapa siklus, temui dokter untuk melakukan tes darah ya, Mbak ya. Mungkin di sana masa ovulasinya terganggu. Nah, selanjutnya kenali karakteristik lendir. Sekarang pemeriksaan lendir serviks ya. Pemeriksaan lendir serviks itu bagaimana? Nah, yang pertama kita mengenali karakteristik lendir serviks. Lendir serviks mungkin tidak akan keluar dalam 3-4 hari setelah masa menstruasi selesai. Nah, setelah beberapa hari pertama, sedikit lendir serviks yang keluar dan lengket mungkin akan keluar selama 3-5 hari ya, Mbak ya. Nah, selanjutnya lendir serviks akan bertambah banyak dan basah. Hal ini berhubungan dengan saat-saat menjelang dan selama masa subur, selama ovulasi. Lendir juga mungkin akan terasa tipis, licin dan sangat elastis. Nah, disinilah masa tersubur ya. Kalau rasanya tipis, licin, sangat elastis itu masa tersubur ya. Nah, cara pemeriksaannya, catat karakteristik lendir serviks. Setiap harinya dilihat karakteristiknya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan karakteristik lendirnya seperti apa ya. Terus awal pemantauan karakteristik lendir serviks 1 hari setelah menstruasi Anda terakhir. Nah, periksalah setiap hari, Mbak ya, pada waktu yang sama untuk membantu Anda memahami pola dari perubahan lendir serviksnya seiring waktu ya. Pastikan untuk mencatat warnanya seperti apakah kuning, putih, jernih atau keruh, dicatat semua ya. Terus catat juga konsistensinya, apakah kental, lengket atau elastis. Nah, tuliskan yang Anda rasakan saat menyentuh lendir. Lendir mungkin terasa kering, basah, atau licin. Nah, Anda juga mungkin perlu menyentuh vulva dan mencatat sensasi di bagian tersebut, apakah kering lembab atau basah, Mbak ya. Nah, pemeriksaan lendir serviks sebelum dan setelah buang air kecil, pastikan untuk menuliskan tampilan lendir serviks pada tisu toilet atau catatan Anda. Nah, Anda juga bisa memeriksa lendir serviks dengan mengamati pengeluaran yang melekat pada pakaian dalam. Itu pemeriksaan lendir serviks ya, Mbak. Hasil pemeriksaannya seperti apa? Hasil pemeriksaannya evaluasi catatan lendir serviks Anda setelah 1 atau beberapa siklus menstruasi. Terus dibaca karakteristik lendir serviksnya seperti apa. Catatan ini akan membantu Anda mengevaluasi siklus menstruasi dan ovulasi secara efektif dan membantu mencegah atau memperbesar peluang kehamilan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan, Mbak Amira? Nah, selanjutnya ada pemeriksaan tambahan yang lain, yaitu namanya tes Venn ya, Mbak ya. Saya akan menjelaskan tes Venn itu apa ya, Mbak ya. Nah, tes Venn itu yaitu pemeriksaan Venn atau uji pakis, di mana di sini lendir serviks salah satu parameter atau tolak ukur dalam evaluasi lendir serviks. Nah, cara pemeriksaannya seperti apa? Nah, waktu pemeriksaan yang paling sering dilakukan adalah pada saat masa subur atau ovulasi. Jadi pada masa subur ovulasi ini
bentuk daun pakis akan lebih jelas terlihat apabila diambil sampel lendir pada waktu yang mendekati masa subur, di mana struktur tersebut akan mengering menjadi sebuah bentuk seperti daun pakis ya Mbak ya. Nah, hasil pemeriksaannya seperti apa? Hasil pemeriksaan pada saat terjadi ovulasi, lendir serviks ini akan menjadi sangat cair pada saat ovulasi dan jernih. Nah, sebaliknya akan tampak kekuningan dan kental jika diperiksa pada saat tahapan sebelum ovulasi ataupun sesudah ovulasi, sebelum masa subur ataupun sesudah masa subur dari siklus haid. Nah, akan ditemukan pola pakis yang sempurna selama pertengahan siklus menstruasi, yang menandakan apa? Yang menandakan aktivitas hormon dalam tubuh yang baik, tidak terdapat infeksi serviks ya. Nah, pemeriksaan tambahan yang lain yang terakhir yaitu apa? Pemeriksaan uji pasca senggama. Apa itu uji pasca senggama? Nah, pemeriksaan uji pasca senggama ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan tembus sperma menyerbu lendir serviks yang ada di pada ibu, okay? pada mbaknya. Nah, cara pemeriksaannya seperti apa? Dianjurkan melakukan hubungan di rumah setelah 2 jamnya datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan ya Mbak ya. Lalu lendir serviks ini diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermanya itu yang dijumpai di lendir tersebut. Lakukan pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa subur, biasanya di hari ke-12, 13, dan 14. Penghitungannya dimulai dari penghitungan menstruasi. Hari pertamanya itu dianggap perhitungan menstruasinya itu hari pertama menstruasi itu dianggap hari pertama. Nah, hasil pemeriksaannya sendiri masih belum mendapat kesepakatan di para ahli, Mbak. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan, Mbak? Sudah cukup mengerti? Sudah cukup Bu Tika. Oh iya. Terima kasih atas waktunya Mbak Amira. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat ya Mbak Amira. Ya, terima kasih Mbak.